Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Fitriati LM pada Logika Informatika. Kali ini kita akan membahas tentang tabel kebenaran, di mana di dalamnya ada konsep logika, tabel kebenaran, dan perangkai logika. Pada konsep logika, kita lihat berhubungan dengan bentuk-bentuk form logika dari argumen-argumen, serta penarikan kesimpulan tentang validitas dari argumen tersebut. Ya, logika tidak mempermasalahkan arti sebenarnya dari pernyataan tersebut ataupun isi dari pernyataan. Oke, kita lihat contoh penggunaan konsep pada logika. Kita lihat di sini contoh yang pertama atau 3.1, ya premisnya manusia mempunyai dua mata, Dora seorang manusia. Dengan demikian Dora mempunyai dua mata. Oke, kemudian contoh yang kedua, binatang mempunyai dua mata, manusia mempunyai dua mata. Dengan demikian binatang sama dengan manusia. Ya, argumen pada contoh pertama atau 3.1 ini masih masuk akal ya. Tetapi kesimpulan dari argumen yang kedua, ya, semua orang pasti menganggap tidak mungkin, ya. Kenapa? Kita lihat di sini. Sekalipun perlu diingat bahwa logika tidak mempermasalahkan arti atau isi ya dari suatu pernyataan ini, ya, tetapi hanya bentuk logika dari pernyataan tersebut, ya. Logika di sini menekankan bahwa premis-premis ini konklusi ya, kesimpulan. Premis-premis benar, hasilnya benar. Tapi premis-premis benar belum tentu hasilnya benar, ya. Jadi bentuk permainan peranan itu yang sangat penting untuk membuktikan validnya suatu argumen. Oke, nanti bisa dari kalimat ini dimasukkan ke dalam penggunaan perangkainya dari tabel kebenaran. Oke, kita lihat pada tabel kebenarannya di sini. Tabel kebenaran terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Oke, kita lihat bagaimana penggunaan dengan menggunakan penghubung dari tabel kebenaran yang akan kita gunakan. Ya, di sini ada macam-macam penghubung, ya. Kemudian penggunaan serta artinya. Ya, pertama di sini ada simbol, kemudian artinya, kemudian bagaimana cara menggunakan pada kalimat. Simbol dari negasi itu ada strip ya, atau bisa tanda petik atau strip ada patahan di sini ya. Penggunaan bentuknya itu tidak. Kemudian simbol berikutnya itu ada seperti caping ya. Ini buat konjungsi. Penggunaan katanya nanti kalimatnya menggunakan dan. Kemudian simbol berikutnya itu ada V ya, artinya disjungsi, or gitu ya. Bentuk penggunaan katanya ya, penghubungnya menggunakan atau di situ. Kemudian simbol berikutnya ada panah ya, implikasi di sini. Bentuk penggunaannya teman-teman bisa menggunakan kalau ya, jika, maka gitu ya. Oke, kemudian pada simbol yang terakhir itu ada seperti panah bolak-balik ya, artinya biimplikasi ya, atau di sini bisa dikatakan bagian dari bikondisional ya. Ya, jika dan hanya jika, bila dan hanya jika, itu bisa teman-teman gunakan untuk penghubung dari sebuah kalimat. Oke, kita lihat penggunaan pada tabelnya ya, atau contoh penggunaan penghubung tersebut pada sebuah kalimat. Kita umpamakan di sini P dan Q ya. P itu untuk hari panas, Q itu untuk hari cerah ya, atau hari ini cerah. Ya, kita masukkan kalimatnya, kemudian kita gunakan dari perumpamaan penggantian huruf tersebut ya, menggunakan penghubung. Hari ini panas dan cerah. P ya dan Q ya. Kemudian hari ini tidak panas atau tidak cerah. Negasi P ya di sini atau negasi Q. Ya, kemudian kalimat berikutnya yang menggunakan penghubung, tidak benar bahwa hari ini panas dan cerah.
maka ingkaran tersebut ya mengingkari apa? Mengingkari sesuatu yang benar. Ya, kita tutup dengan buka tutup kurung. Setelah penggunaan penghubung dari kalimat, ya nanti diteruskan dengan penggunaan pada tabel kebenaran. Oke, kita lihat bagaimana penggunaan atau kata kunci dari tabel kebenaran yang akan kita gunakan. Oke, kita lihat di sini. Untuk negasi, ya di sini sudah kelihatan ya ingkaran ya. Jika P maka negasi P gitu. Jika betul di sini ya ingkarannya. Kemudian false berarti di sini true, seperti itu. Kemudian untuk konjungsi, ya kata lain dari perangkai dan di sini ya. Kata kuncinya ya teman-teman bisa lihat untuk P dan Q true, maka hasilnya true, selain itu false. Nah, cara cepatnya seperti itu ya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat untuk P Q-nya ke bawah gitu. Kata kuncinya aja. Jadi ketika ketemu dengan penghubung yang menggunakan konjungsi, ya jika dia true maka hasilnya true. Selain itu, jika menggunakan konjungsi false. Ya, itu kata kuncinya. Kemudian kita lihat untuk yang tabel berikutnya ada disjungsi ya. Oke, di sini kita lihat untuk kata kuncinya jika dia false hasilnya false, selain itu true. Oke, itu untuk atau ya. Nah, teman-teman nanti bisa penggunaannya. Jadi dari kalimat masukkan ke tabel atau dari tabel buatkan kalimat. Nah, untuk kata kunci dis di sini ya, disjungsi ya jika dia P Q-nya false maka P atau Q-nya false. Selain itu true. Oke ya, sampai sini paham ya. Kemudian kita lanjutkan untuk implikasi dan biimplikasi ya. Untuk implikasi ya kita lihat di sini kata kuncinya nama yang sama atau bagian sama maka dia true gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, coba perhatikan false dia true, kemudian true dia true. Selain itu salah gitu ya. Atau kalian bisa juga melihat jika P-nya true, Q-nya false, maka hasilnya false. Selain itu salah. Bisa ambil kata kunci dari sini juga. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan biimplikasi? Biimplikasi teman-teman bisa lihat untuk nilai yang sama true, selain itu false ya. Seperti itu untuk biimplikasi atau tadi Ibu bilang bikondisional ya, karena ia mengkondisikan atau merangkai dua ekspresi dari logika tersebut. Oke, teman-teman, dari sini nanti bisa dilanjutkan dengan kata, kalimat ya, kemudian dimasukkan pada tabel kebenaran. Itu untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, kita lanjut untuk sesi berikutnya. Teman-teman bisa silahkan baca sumber bacaannya. Terima kasih. Kita ketemu lagi dengan masih di tabel kebenaran untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.